Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha hajabatikal haram wa ziyarata qabri nabika alaihi salatu wassalam fi lutfin wa fiatin wa salamatin wa burukil maram wa alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Pemirsa Mutaraman rahimakumullah, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah diberi panjang umur, sehat walafiat. Kemudian bisa melaksanakan sebagian perintah dari Allah, semoga saja semuanya bisa kita laksanakan, juga bisa menjauhi larangannya. Baik, di episode kali ini kita akan coba bahas mengenai Lailatul Qadar. Menggapai Lailatul Qadar, ya bagi yang mungkin Islamnya sejak kecil, apalagi sekolah di Mandarasa, di Madurasa, di madrasah, ini bukan sesuatu yang asing, apalagi keluarganya muslim-muslimah, ya Allah. Tapi bagi yang mungkin mu'alaf, atau mungkin kadar agamanya, ini enggak seberapa, komunitasnya juga tidak terjaga, tentu kalimat Lailatul Qadar ini mungkin masih asing, baru masuk Islam ya Ustaz. Jadi Lailatul Qadar yaitu malam itu yang lebih mulia daripada 1000 bulan, ya Allah. Manakala ibadah di malam tersebut itu nilainya subhanallah lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dibagi 12, 1000 bulan kalau kemudian dalam tahun itu dibagi ketemu 83 tahun, 4 bulan. Ya Allah, ibadah bersamaan Lailatul Qadar itu 83 tahun, lebih dari 4 bulan, subhanallah. Makanya berusaha kita gapai. Gimana solusinya, caranya? Sering saya sampaikan, yaitu berusaha kalau ketika sahur itu dimajukan bangunnya, bukan sahurnya. Sehingga sempat, entah idealnya 2 rakaat hajat, 2 rakaat tahajud, enggak apa-apa, itu bagus itu. Apalagi di dalam sholat, ya Allah, sholat sunnah misalnya, tahajud, di dalamnya ada baca Al-Fatihah, berarti Al-Quran. Setelah Al-Fatihah surat. Itu juga bagian daripada ayat-ayat Al-Quran. Kemudian ruku ada tasbihnya. Kemudian iktidal, kemudian sujud ada mensucikan Allah. Kemudian duduk antara 2 sujud ada doa. Di antaranya minta ampun, Rabbik firli, minta ampun. Warhamni wajibni parfani warzukni, minta rezeki, wafina afuani, minta ampun lagi. Ya Allah, lengkap. Kalaupun kemudian saat keselis Ustaz, atau kemudian dinas malam, sim malam, itu di sela-sela kerja, kemudian ya komponen di dalam sholat tadi, berusaha, sebab kalau sholat kan harus wudu, menghadap kiblat. Ya ketika kerja, kemudian lesannya baca Al-Quran, entah itu tadi Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu dibaca ila akhirih sampai tuntas 7 ayat itu. Ketika malam hari barangkali entah kerja dimanapun, sip malam. Kemudian di dalam sholat itu juga ada tasbihnya, juga dibaca, mirip ketika selesai witir, diajari oleh imamnya, baca, Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus, Subuhun Kudusun Rabbuna wa Rabbul Malaikat waruh, Subuhun Kudusun Rabbuna wa Rabbul Malaikat waruh, Subuhun Kudusun Rabbuna wa Rabbul Malaikat waruh, Asyhadu alla ilaha
ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka ridhakal jannah wa nutubika min syaqatika nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka ridhakal jannah wa nutubika min syaqatika nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka ridhakal jannah wa nutubika min syaqatika nar. Itu bagus dibaca. Mensucikan Allah, kemudian tauhidullahnya, ada syahadatnya, ada istighfarnya, ada doa, minta ridho Allah, minta surga, dan dijauhkan dari neraka, sebab substansinya itu nanti di akhirat, ridho Allah dan surga, bukan neraka, naudzubillah. Makanya berusaha, tidak ada alasan, kemudian capek, masih mending dulu katanya kalau capek liputan. Ya Allah, hati kerja itu, ya Allah belum lepas kaos kaki sudah tertidur, capek. Berusaha dimanage ini, sekalipun masih beberapa hari ke depan ini, itu Lailatul Qadar malam 21, itu sudah masyhur hadisnya, sekalipun tempo hari kita juga peringati nuzulul Quran di mana turunnya Al-Quran, subhanallah, Rasulullah awal di baiat, Rasulullah diangkat, kemudian diangkat jadi nabi. Pertama kali nerima daripada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq ila akhirih itu. Kurang lebih berapa itu? 4 atau 5 ayat itu. Itu juga dipraktekkan, baca ayat-ayat yang lain, yang biasa, yang hafal, subhanallah, manakala sepertiga terakhir, kemudian kita baca kalimat-kalimat thayyibah, kemudian malam itu pas turunnya Lailatul Qadar, maka ibadah kita diterima, kemudian dicatat laksana ibadah 83 tahun lebih 4 bulan, nikmat, ya Allah. Tapi jangan kemudian didolek akhire tok ae. Engko elek malam selikur, kemudian wakilah itu 23, 25, 27, 29. Kalau enggak, kemudian malam Idul Fitri, malam 30, kalau kemudian jumlahnya 30. Itu tadi. Jadi berusaha, kalau bisa dalam kehidupan sehari-hari, sebab kita itu perlu pada Allah. Setiap saat, setiap waktu, itu kita perlu kepada Allah hajat apapun, entah masalah kesehatan, ya Allah, kemudian rezeki, kemudian anak dan sebagainya, yang pada akhirnya kalau terbiasa jauh-jauh hari, bahkan setiap hari, itu ya sekalipun sesaat, insya Allah Lailatul Qadar akan tergapai atau mampu dicapai, kemudian dipegang. Baik, Badik dan Narati, outletnya di Jalan Diponegoro, Surabaya. Jika Anda kepingin ke Tanah Suci, ya hubungi kulo Wak Kaji Mustafa. Pemirsa masih setia menyaksikan Undangkan Mutiara Iman. Jadi di episode kali ini kita coba membahas menggapai Lailatul Qadar. Saat itu ketika Rasulullah beraudensi jagongan dengan para sahabat-sahabat itu, diceritakan oleh Rasulullah ada masa dulu orangnya Islam ini subhanallah kuat kalau malam hari itu kemudian berperang jihad fisabilillah, siang hari puasa, atau kemudian ketika siang hari puasa, malamnya sholat malam, ibadah qiyamul lail. Intinya ada orang yang dilakukan ratusan tahun, ibadah siang malam, kan kita enggak siang kerja, malam tidur, tidur malam kerja, siangnya tidur. Akhirnya sahabat, ya Rasul, enak ya orangnya dikasih panjang umur umat-umat dahulu sehingga bisa ibadah maksimal. Akhirnya kronologinya, asbabul wurudnya ini, babun nuzulnya yaitu turunnya Lailatul Qadar. Ya Allah, sehingga kita berpotensi bukan hanya nyamai umat-umat dahulu,
bisa juga nyalip lek rajin sebelum subuh berusaha. Sebab wakilah itu turunnya Lailatul Qadar sepertiga malam terakhir. Sehingga sahabat senang bisa kemudian berpeluang menggapai Lailatul Qadar yang nilainya 83 tahun lebih 4 bulan, ya Allah. Bayangkan kalau kemudian seorang muslim sejak usia akil balik entah 20 tahun usianya sampai 60 tahun 40 kemudian dapat terus Lailatul Qadar selama 40 tahun kali berapa 83 tahun sekian, ya Allah berapa ribu tahun. Cuma sayang kita sebelum subuh biasanya ngepres, naudzubillah, berusaha menghidupkan, ndak harus kemudian sejak sepertiga malam, setengah 1, jam 1, ikulah Gus, ikulah Yai, orang awam, Ustadz, atau Ustadz-ustadzan, itu setengah 2, setengah 3, atau jam 3. Itu kalau dilaksanakan sudah produktif. Pemirsa, bukannya ada sholatnya itu tadi, kemudian ada doanya, istighfar. Kalaupun kemudian doa yang tadi belum hafal, ya istighfar umum. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ingat dosa-dosa yang dulu. Astagfirullahaladzim. Dulu berapa kali enggak puasa Ramadan, ya Allah. Dulu berapa kali enggak sholat wajib, ya Allah. Atau kewajiban yang lain ini berusaha, ya Allah. Ditekad kuat, seolah-olah Ramadan ini Ramadan terakhir. Manakala kita biasakan, terlepas itu likuran, terlepas itu nanti kemungkinan ada Lailatul Qadar, hari apapun berusaha sebelum subuh, atau ngelilir, nyaut tasbih. Ya idealnya sholat sunnah, mirip Bukaji Mustafa. Wih, bojone dilem rek. Iya lek Bukaji Mustafa. Kok cuma sholat malam, hajat tasbih, baca Al-Quran, pagi saja, sore saja, bojone rek diangkat, dilem. Gimana ya Ustaz, Bu Haji Mustafa punya khodam banyak, sehingga enggak capek saya sudah kora-kora, umba-umba nyeteli kok pegel kabeh, ngono kok kan lumah-lumah bisa nang Bapak. Ya berusaha disisihkan, dimanage waktu, ya Allah, berusaha ibadah apapun, tidak ada alasan kita, ya Allah. Baca istighfar nikmat kalau malam hari, dan lekas ngefek gitu, lekas ngefek. Bayangkan kalau ibadah itu kemudian rutin jadi kebutuhan, subhanallah. Insya Allah keluarganya itu sakinah, mawaddah, warahmah yang sering kita ucapkan. Berapa kali kita kemudian berdoa belum, kita harus tahu diri. Karena apa? Masih banyak dosa yang menyelimuti kita dulu, belum sempat kita istighfar, tobat. Mestinya itu tadi, sekalipun siang hari sudah puasa Ramadan, nganteng ini subhanallah. Sebab kata istri ketika di suatu pasar itu, ya Allah, wong lanang-lanang akeh gak poso, jadi ya kusnudon. Anjene angel kusnudon ini mungkin non muslim. Ya lek wong wedok mungkin ada halangan datang bulan. Ternyata masih banyak, bukannya saya sinyalir, saya menyaksikan di pinggir jalan siang-siang di warung, ya Allah. Padahal puasa ketika bulan Ramadan pahalanya besar sekali. Tidurnya saja itu dinilai ibadah. Makanya Pak Ibnu ibadah, Pak Ibnu. Kemudian Mas Tosan Haji mau ibadah. Biasanya Mas Dois itu ibadah. Iya zat naumun so'imin ibadatun. Waduh, tidurnya orang puasa itu ibadah. Itu subhanallah, tidur aja ibadah, meneng itu laksana membaca tasbih, meneng cok. Lah aku meneng kabeh, ya apa? Kejaba yang di master control meneng, kejaba engko lek ngomong 10 minutes. Wah. Meneng itu dinilai ibadah, mangane daripada ngerumpi, ya Allah, poso-poso. Itu berusaha dikurangi, kalau nggak bisa menghilangkan, dikurangi itu laksana baca tasbih. Ya Allah, kemudian apalagi amalnya dilipat gandakan. Kalau berbuat kebaikan dilipat gandakan dan doanya mustajabah,
Makanya berusaha sebanyak mungkin berdoa, ya Allah. Bukan hanya di akhir acara, itu aja dawane Ustaz, dongane. Donga 5 menit, 7 menit itu panjang, ya Allah. Apalagi kemudian berdoa, cobalah senyampang, mumpung kita kumanan Ramadan, berdoa sekali-kali diangkat tangan malam hari, di atas jam 1 jam, abot Ustaz, setengah jam, abot seperempat jam. Abot ya 5 menit abot isan ya wis sembuh. Ya berusaha di sela-sela itu berdoa ini nak njaluk nang Gusti Allah. Bisanya kita minta kepada Allah, minta dan minta. Kemudian apa lagi? Dosanya diampuni. Masya Allah, nikmatnya ketika bulan Ramadan, Allah kemudian obral pahala siang malam, ya Allah, dapat proteksi kita, sehingga harapan kita itu, ya Allah, bukan hanya surplus, bukan hanya kemudian pada akhirnya justru bisa menyalip pahalanya umat-umat terdahulu. Allahumma amin. Gus Hasyim Asy'ari, anaknya rajin tadarus. Hubungi kami jika Anda kepingin daftar ONH Plus. Thanks pemirsa, masih setia mendengar menyaksikan Mutiara Iman. Di episode kali ini kita coba bahas mengenai menggapai Lailatul Qadar. Tadi malam Lailatul Qadar, Lail itu ya malam sebenarnya. Itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun, 4 bulan. Berusaha ibadah, manakala ketika likuran tadi, kemudian kita pas ibadah, subhanallah. Itu dinilai, dicatat, laksana ibadah, 83 tahun, 4 bulan. Coba kalau kemudian ditekad bersama, ketika nggak ada perlunya dan istirahat. Ya tentu bagi kaum muslimin macam-macam. Ada yang suka baca Al-Quran, ya Allah, harus sampai jam 11, jam 12 malam. Enggak apa-apa, tapi jangan lupa sebelum subuh, saat jam 2 jam cepat lagi baca. Jangan sampai kemudian tangi-tangi sahur doa eman itu. Eman karena apa? Ketika saat itu sulusul lail, sepertiga malam terakhir, itu turunnya Lailatul Qadar. Kemudian ada juga orang itu macam-macam, senangnya istighfar, senangnya sholawat, subhanallah. Tapi balik lagi, kalau mau sholat entah 2 rakaat, itu di dalamnya lengkap. Ada sholawatnya, ada istighfarnya, minta ampun maksudnya, Rabbi firli itu, kemudian ada tasbihnya, ada Al-Qur'annya, ada doanya. Lengkap kalau sholat itu di dalamnya itu. Kalau enggak, rasanya butuh saat, atau kemudian pas dinas, ya itu tadi solusinya, memperbanyak doa, memperbanyak istighfar, astagfirullahaladzim, piye nalikonom, ya Allah, sholatnya robo gedha. Nalikonom, ya Allah, lek nonton gandenge Mas Tosan nih pacare sampai 4.400 belum apa. Ya Allah. Anu saya disapa, waduh ngene. Ya Allah, krana gandeng pacare akeh saiki sitok ae nggih bojo. Atau karena dosa-dosa yang lain, kadang-kadang kita nggak merasa dosa ini loh. Ini egonya manusia itu. Ya Allah, padahal jelas insan makhluk atau manusia. Manusia itu tempat salah dan lalai. Kita itu jarang ngaku salah. Entah kepada Allah, entah puasanya, entah sholatnya, yang pernah kita tinggalkan dulu lali. Kemudian hablum minasnya, janji ambek konco. Kemudian ya Allah, tolong bawa utang. Tapi kemudian ketika yang ngutangi kebetulan loman, yang ngutangi lalian, ya Allah, dianggap lali. Manusia begitu, kalau kita berbuat baik, itu ingat terus. Tapi berbuat jahat, itu kadang-kadang kita lupa. Begitu juga teman. Banyak teman yang berbuat baik lupa, tapi kemudian tersakiti sedikit, ucapannya nggak berkenan, ya Allah, ya mono ya mene seilang. Makanya berusaha rohani ini diisi dengan
segala berbagai macam bentuk ibadah supaya apa? Terkikis habis. Kemudian apa? Bukan hanya B kompleks berfungsi, bukan hanya vaksinasi yang sering saya sampaikan, tapi muncul imunnya, kemudian apa? Bisa juga jadi torpedo, kemudian jadi penyeimbang ketika terjadi hal-hal yang tidak mengenakan. Tujuan ibadah itu diantaranya sudah include itu tadi, di samping secara umum, kemudian apa? Mendapatkan pahala, ridho Allah. Cuma balik lagi, Ustaz, saya ini perlu duit. Kalau di awal Ramadan, senang datang bulan Ramadan aja sudah apa itu diampuni dosanya. Ya Allah. Sekalipun ada sing guyon nggak seneng Ramadan ini boleh nggak kayak THR, nggak no kelambi mau ngake. Makanya orang-orang lama itu ada bagusnya 11 bulan selain Ramadan ini mencari duit sebanyak mungkin. Kemudian ketika Ramadan tensi kerjanya berkurang, justru yang ditingkatkan apa? Mobilitas kepada Allah. Aktivitas ukrawi yang diperbanyak. Kemudian saya kisah kang lumono duwe, ya berusaha. Harap diingat Lebaran itu bukan karena hanya baju baru, tapi masih banyak sekalipun adatnya itu. Wis tua-tua ada gopo dan sebagainya. Berusaha hakikatnya yaitu Ramadan ini. Ya Allah, pemutihan, pembakaran, menggapai ridho Allah, pahala dan sebagainya, sehingga ketika nanti Lebaran bukan hanya ini apa baju baru, naudzubillah, jelas Allah itu innallaha la yanduru fi suwarikum wa ambalikum, Allah tidak melihat casing kita, tidak melihat harta benda kita tadi, yanduru fi qulubikum wa amalikum, melihat hati kita dan ibadah kita. Sekalipun manusiawi, Ustaz, kapan mana tuku kelambi, Allah, ngune diseneni, diri aja tuku kelambi, ndak nyeneni. Lek ono gitu, lek ono. Ya lek anak-anak maklum imannya, kan itu tadi, sehingga perlu di backup sebagai riwayat puasane jangkep, tarawih jangkep, kasih baju baru. Tergantung niatnya. Yang dewasa, ya Ustaz kesempatan tuku kelambi ya gitu, lek gak itu. Bukan gak itu, silakan beli pemirsa, tapi mestinya ini ibadah ini yang dikedepankan. Sebab masih ada yang kita sinyalir ya, sering saya sampaikan, itu lek pertengahan gini nih, apalagi akhir Ramadan, itu yang tarawih, itu pindah, bukan ke masjid, di masjid tapi pindah ke plaza, ke mall. Buktinya apa? Tarawihnya mulai maju. Mulai maju, gopo kabeh ana sing ngecat omah, ana sing wis katene persiapan mode, iki jajan sing kekno dulur, kelambi kekno dulur, urup duwe anyar dan sebagainya. Kalau berbau ibadah, ya tentu luruskan niat. Kalau belum, kembali ke jalur rel bahwa semata-mata mencari ridho Allah, tapi lesane mencari ridho Allah ya temen ibadah. Aja marono kesempatan mari maghrib ke susu ngecat oma, terawih dulu nanti malam. Di sela-sela longgar, ya Allah, macam-macam orang itu apa malunya itu melihat casingnya saja, tidak lihat hatinya. Kalau kemudian rohaninya sudah kenyang, itu ya biasa. Kalau rohaninya sudah maksimal, subhanallah, dan betul-betul maksimal, itu ya biasa. Apa artinya duniawi ini? Sebatas ya kemudian mencari untuk tambahan, untuk mencari kemudian kemaslahatan. Sekalipun penting, sekalipun urgen, tentu bukan dikumpulkan, kemudian apa lupa terhadap kewajiban, semata-mata mencari apa duniawi itu untuk menggapai akhirat, melaksanakan kewajiban, entah nanti zakat fitrah itu berusaha dilaksanakannya, zakat mah alhamdulillah. Bayangkan kemudian kalau mau yang kaya-kaya yang sudah satu nisab, kemudian sudah 1 haul 1 tahun, itu konon katanya kalau kemudian mau mengeluarkan zakat mal yang hanya 2,5%, itu sudah puluhan ratusan triliun pemirsa. Cuma sayang itu belum bisa maksimal, sekalipun alhamdulillah ada titik cerah barangkali begitu, dengan terbentuknya badan-badan pengambil atau panitia zakat mal itu alhamdulillah dibandingkan dulu. Itu tadi berusaha balik lagi, ayo bareng-bareng mumpung ada kesempatan kita berusaha
menggapai Lailatul Qadar, diantaranya kalau habis tarawih, kalau kemudian harus cepat-cepat istirahat, kemudian apa supaya bangunnya lebih awal, sehingga sebelum kita sahur, kita bisa menambah ibadah sebagai bentuk apa? Untuk cara menggapai Lailatul Qadar. Semoga saja kita semuanya diberi kekuatan lahir batin sebelum subuh ibadah apapun, syukur-syukur sholat sunnah minimal 2 rakaat. Alhamdulillah, Hajainu Hidayati tidak berjawab. Jika Anda ke Mekah, kepingin ke Tanah Suci, gabung saja Thayyibah pesawat. Thanks pemirsa, motor sekelangkong. Masih setia mendengar menyaksikan Mutareman. Baik, kita sampai juga di segmen pertanyaan. Kita aja coba jawab beberapa pertanyaan. Semoga saja ini pulsanya diganti Allah lebih banyak, lebih barokah. Di antaranya dari 081 515 486 sekian. Apakah kami yang tinggal di Sidoarjo juga bisa bergabung di KBH Pesawat? Jadi bisa bergabung di KBH Pesawat, asal masih wilayah Jawa Timur. Jadi acuannya Jawa Timur, karena embargasinya sama, asrama hajinya sama, imigrasinya itu. Jadi paspornya itu di asrama haji. Alhamdulillah ada teman-teman kita yang dari Bojonegoro, itu Abah Kusman, gabung ke pesawat. Ada Bu Haji Kusmiati, itu dari Blitar, gabung pesawat. Bu Haji Aminatul Zuhriah dari Jombang gabung sama pesawat. Bu Haji Heri itu yang suaminya lawyer itu juga dari Jombang gabung sama pesawat. Nah, Bu Haji itu, Bu Haji Yanti dari Probolinggo itu sama Abah Hendro itu juga gabung kepada pesawat. Masih wilayah Jawa Timur, apalagi Sidoarjo. Sidoarjo dari Candi, dari Wonoayu, ya Allah, banyak sekali. Dari Trosobo, Tropodo itu banyak, insya Allah ada 50 dari Sidoarjo. Bergabung di KBH Pesawat ini tidak apa-apa, sama-sama, bersama-sama, semata-mata mencari ridho Allah, asal wilayah Jawa Timur tidak masalah. Daftarnya KTP-nya nggak masalah, tetap aja di sana. Seperti tempo hari ada namanya Basuwarjo dari Japanan, ya Allah. Ketika selesai taping ternyata di Tenggilis sudah ditunggu. Itu Basuwarjo dari Japanan sana. Itu KTP-nya juga sana, enggak masalah gitu. Jadi asal wilayah Jawa Timur. Pernah ada jamaah Bu Haji Wiwi, Abah Supardi dari Bangkalan sana ada 4 orang itu dari Bangkalan. Ada juga yang tadi saya sebutkan, Mojokerto juga ada. Itu asal masih wilayah Jawa Timur, yang jelas fotokopi KTP, KSK, surat nikah. KTP-nya alamat sampean, enggak masalah itu, enggak harus berubah ke Surabaya, hanya bersama-sama. Jadi pengertian mutasi itu tidak se ekstrem dulu zamannya BPKB atau STNK. Hanya pengantar bahwa ada keterangan yang kita urus dari Kementerian Agama setempat atau Depak setempat yang dulu nama itu menunjukkan gabung kepada kami. Jadi di asrama haji itu pramanifestasinya ada beberapa tindasan nanti paspornya di asrama haji. Jadi acuannya Jawa Timur, acuannya masih wilayah Jawa Timur, embargasinya sama, asrama hajinya sama itu. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Aldi Mojokerto. Wah, ini sering kelihatannya namanya Aldi Bregi. Aldi Bregi dari Mojokerto itu. Kalau nggak salah ini sering ini yang bertanya namanya Aldi. Atau kemudian sak Mojokerto jenenge Aldi kabeh ya ndak sih. Aldi, makasih Mas Aldi ini dari Mojokerto yang rajin menyaksikan dan bertanya. Bagaimana hukumnya jika kita memakan barang haram, kemudian memuntahkannya? Jadi solusinya kalau terlanjur yang kita makan kemudian barang haram yang mendarah daging, itu di samping tobat, rukunnya tobat ya, istighfar awalnya, kemudian
enggak langsung kemudian apa itu tekad tidak melaksanakan, itu nomor poin kedua. Jadi pertama itu langsung istighfar, astagfirullahaladzim ketika berbuat yang tidak baik, khususnya dalam hal ini barang haram. Kemudian tekad tidak akan mengulanginya. Ya Allah. Kemudian baru tobat tadi menjalankan sesuatu yang positif. Ya Allah. Itu diantaranya. Jadi kemudian yang bersangkutan, barang yang pernah diambil tadi dikembalikan. Kalau salah kepada Allah tadi istighfar, tekad tidak melakukan, kemudian mengisi dengan yang positif, bagi hakul adam, barang haram misalnya, itu dikembalikan. Kalau kemudian dikembalikan tidak tahu jeluntrungnya, tolong kemudian nominal tadi dimasukkan di masjid. Kalau masjidnya eman, kakean, barangkali yang diambil terlalu banyak, bagi banyak masjid. Diniatkan dikembalikan pada yang bersangkutan karena sulit, kadang-kadang belum dicari, diumumkan dan sebagainya. Berusaha Mas Aldi, jadi nominal berapa yang pernah kita katut itu berusaha dikembalikan. Nah, di antaranya lewat jariah masjid. Kalau satu masjid terlalu banyak nominalnya, tanda tanya, cari banyak masjid sehingga pada akhirnya itu tadi. Lek memuntahkannya kecuali yang barang tersebut, kan kalau sudah mendarah daging gimana? Kecuali muntahkannya itu kalau bisa jangan ketika puasa. Kan ketika makan ini tentunya kan ketika nggak puasa, malam hari. Siang hari kan puasa. Dimuntahkannya yang dimuntahkan kan sudah berbentuk barang ini yang sudah proses metabolisme tubuh. Kalau makannya itu sudah 1 bulan yang lalu, kan sudah jadi darah. Kecuali makan baru haram, dilepeh itu tadi. Kalau sudah sehari semalam, kan sudah jadi kotoran. Makanya solusinya di samping tobat tadi, itu nominal tadi, kembalikan. Itu tadi. Itu entah berupa zatnya, entah berupa caranya, dikembalikan. Jangan sampai kemudian eman. Mas Ganang Nugroho, rumahnya daerah Bebelegi. Hubungi kula jika Anda kepingin haji. Atunu masa awewe lalaki masih setia mendengar menyaksikan Mutiara Iman baik di Info Haji. Jadi pemirsa sekalian, harap diingat sejak Senin 3 Mei 2010, ya Allah, itu sudah terapkan 25 juta ditransfer ke rekening Triagama di Barten nomor porsi 25 juta. Kalau 20 juta yang lama sudah nggak bisa. Kemudian bagi yang belum punya 25 juta tunai, ini ada solusi, diantaranya lewat talangan haji. Supaya 25, 7 juta, ditalangi 18. Jadi talangan itu maksimal 18, sehingga harus disediakan uang tunai 7 juta. Karena ditalangi bank 18, tidak disurvei, tidak pakai jaminan, hanya ACC suaminya Bu Haji Nino. Itu kemudian DPKB 500, pembukaan rekening 500.000 saldo mundap itu, dan kena ujroh oleh bank, ditarik jasa, ujroh jasa perbankan 1.150.000, total 9950, 10 juta kurang 50.000, baru kemudian diproses talangan. Banyak beberapa jamaah, ya Allah gimana Ustadz, saya punyanya 500.000, sebulan 500.000, enggak apa-apa, subhanallah. Bayangkan, kalau kemudian tidak bergerak, yang bersangkutan justru tambah jauh dari cita-cita, dari obsesi. 500.000 pada akhirnya Pak, ya Allah 20 bulan ke depan, kumpul sudah 10 juta, enggak sampai 2 tahun, enggak tahu berangkatnya tahun berapa, yang penting ikhtiar. Bagaimanapun rumah atau apartemen itu bermula dari pondasi. Kalau fotokopi KTP, KSK, surat nikah, kemudian buka rekening 500.000 masih maju mundur, iya kalau nggak punya duit, tokonya kosong, rugi. Ya Allah.
kemudian jaluk utangan, ge modal maneh. Kalau itu ya enggak usah dibahas. Yang kita bahas kan yang punya uang 500.000. Harapan kita kalau sudah nabung 500.000, ini kalau beli sesuatu ini berpikir apakah ini betul-betul penting, butuh, atau karenanya keinginan. Harapan kita apa? Keinginan yang lain, yang apalagi yang sekunder, syukur-syukur yang primer nggak terlalu pokok, primer pun ya, ono primer tertier. itu tadi harapannya Pak, ini dulu obsesi cita-cita yang bagus yaitu haji. Kecuali yang sudah meninggal dunia, ada istilah badal haji. Ada yang telepon, saya ada yang SMS, saya mu'alaf, Ustaz apa itu badal haji, haji amanah, saya jelaskan. Itu bagi yang meninggal dunia boleh dibatal hajikan, hadis riwayat Imam Muslim. Bahkan dari suku Qasam belum meninggal dunia, Allah telah mewajibkan hambanya, mewajibkan orang tua saya yang sudah tua renta, tidak kuat duduk dalam Fortuner Alfa, tidak kuat duduk dalam kendaraan. Bolehkah dihajikan untuknya? Boleh. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ada juga dari suku Junaina, ya Rasul, belum meninggal, belum sepuh, tapi sakit-sakitan. Boleh dibatal hajikan. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Menyikapi itu niatlah yang baik dan ikhlas, karena niat baik dan ikhlas itu sudah berpahala. Kalau belum, ya niat yang baik dan ikhlas. Kalau sudah dilaksanakan banyak sekali. Cuma balik lagi kadang-kadang rembukan, gak mari-mari. Padahal ganti kendaraan gak rembukan. Ganti sepeda motor di atas 10 juta gak rembukan. Ganti mobil ratusan gak rembukan. Tapi badal haji 5 juta rembukan gak mari-mari. Naudzubillah. Kalau ada, lekas laksanakan. Orang tua itu tambah barokah. Hidupnya tambah barokah, subhanallah, ziyadatul khair, keluarganya adem ayem, sehat walafiat. Kemudian gampang tuturane anake. Kalaupun kemudian nakal sedikit wajar, tapi tetap dalam bingkai adem ayem, keluarga sana manut. Kalau kemudian mengeluarkan sesuatu sulit, ya Allah, jangankan badal haji, senangane janji, menemi, ya Allah. Akhirnya justru menyulitkan orang lain, itu biasanya disulitkan oleh Allah. Kalau kita memudahkan orang lain, menyenangkan orang lain, ya Allah, menyenangkan orang tua, kakek nenek kita, insya Allah rewardnya itu dikasih oleh Allah. Cuma kita itu yakin enggak terhadap janji Allah dan Rasulullah. Kita kadang-kadang percaya sampai janji ini jurkam. Pasang PDM gratis, lek menang si A. Iku sing gratis iku nang dalan, pipa induke, mlebune tetep bayar, karena lugu karo. Iso-iso. Balik lagi, itu tadi kepada info haji, lekas laksanakan. Ini Jawa Timur tinggal sedikit, ada jamaah, kalau saya mau, kalau tahun depan itu karepe dhewe. Berarti tidak sobar ala taat. Dalam ketaatan harus sabar. Saya pun, ini setiap 4 bulan sekali, itu daftar dengan Kaji Ninu, ya Allah. Kemudian kecuali 2017 ini mulai Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 7 bulan mau habis. Kemudian kalau gak budal, gak tahun ngarep, gak tahun niki, itu karpe dewi, ndak sabar. Kemudian orang lain disuruh minggir itu. Makanya berusaha, mumpung sekarang, saiki diduduhi bolak-balik, ganteng daftar, engkolek baru kepingin, sakjet-saknyet, ada juga itu. Karena belum tahu, ya Allah. Makanya dengarkan MHTV. Ada informasi haji, entah pagi hari, jam 5 dan sebagainya tadi. Abah Ibnu Abbatuta, Abah Ibnu Batuta, rumahnya daerah Kara. Jika Anda kepingin ke Mekah, hubungi Ustadz yang senang pakai kopiah. Alhamdulillah pemirsa, akhirnya sampai juga kita di penghujung acara hampir 1 jam, hampir 60 menit.
Ya di segmen terakhir ini biasa kita tutup dengan doa dan doa dan doa. Doa itu ibadah, ya Allah, doa itu perintah Allah. Doa itu minta kepada Allah. Allah suka kalau dimintai, kalau ndak minta, ndak doa itu dianggap sombong. Ya Allah, apalagi bulan Ramadan, memperbanyak doa. Semoga saja keluarga kita semua, anak cucu kita itu hajat dunia akhirat secepatnya diijabahi oleh Allah, sehingga pada akhirnya apa? Tetap semangat di dalam mengarungi kehidupan. Kita doa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin na'imin hamdan wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lisal karatil sanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana ma'alimna bima yanfa'una wa zidna ulumman katsira warzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli dain wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syaqatika wan nar wa ma yuqrabuna min qawlin aw fi'lin aw amalin. Allahumma nas'aluka khairaha wa khaira aliha wa khaira ma fi a'udzubika min syarriha wa syarri aliha wa syarri ma fiha. Allahumma inna nas'aluka bi kusratima. Allahumma inna nas'aluka bi kusratima. Allahumma inna nas'aluka bi kusratima wa a'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ulama wal musannifin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal anbiya wal mursalin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lana dzunubana litina kama rabbana sighara. Rabbana ighfir lana alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar waghfir warham wa'fu haram wa taswas sama ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam ya rabbana sallallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima waluhu. Allahumma habli minaslihin. Allahumma habli minaslihin. Allahumma habli minaslihin. Rabbi ja'alna muqimas sholat dan dzarata. Rabbana taqabbal du'a. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sholatan tuwasibu alaina al-arzaq wa yuksunu fina akhlaq la syarika salam. Allahumma jama' baini wa baina amwal arzaq. Ya Allah, kamu suci sampean bersakan mana niki saking sifat-sifat boten terpuji terutama hasud lan terengih tansah mugi-mugi khususnya pemirsa Mutiara Masa niki mugi-mugi kada harta kada rezeki kada harta kada rezeki kada harta kada rezeki gambil ke sateng tanah suci gambil malih ke sateng tanah suci anak putra anak buah gambil ke sateng tanah suci nglampahi ibadah haji dadosaken tiyang sing haji angsa ridholahi teng swarga keprajan Nabi. Ya Allah, kamu suci sampeyan ring kada harta kada rezeki kada harta kada rezeki kada harta kada rezeki supados saged tumbas api mersi Ferrari CRV Mini Kamri. Ya Allah, kamu suci muga-muga anak putra anak sing dadi ustaz dadi kiai dadi wali kota dadi bupati syukur-syukur dadi menteri gubernur BK Kapolri utawa presiden kemudian hari. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid tadi fisiri asma sifat wa ala syarika salim. Ya Allah, kamu belas sampeyan tebakan saking sifat malas muga-muga ibadah kesehatan sakas sama ibadah tan ikhlas awak lahir batin muga-muga tan waras pilih wonten problem masalah muga-muga tan tuntas pilih wonten cicilan utang muga-muga tan lunas pilih wonten cicilan utang muga-muga tan lunas pilih wonten cicilan utang muga-muga tan lunas. Ya Allah, sama selamataken saking kancan sing buat. Ya Allah, sama selamat kancan sing beringas mangka cuma sengkel muga-muga jablas 11-12. Allahumma sholli wa sallim ala anwar wa sirah sirat al-akhyar wa miftaqi babil asar sayyidina lana Muhammadil muqtar wa la tarsal jaradatan abdalih. Ya Allah, kamu kuasa sampeyan sebut dan sakabehane dosa sing sering dilakoni saben dina terutama ngrasani tanggalan kanca lan muga-muga pemirsa mutan muga-muga kathah bondo kathah harta kathah bondo kathah harta kathah bondo kathah harta cukup luah-luwih gebeh putra keluarga kuliah teman jenengan. Ya Allah, kamu kuasa sampeyan paring kathah bondo kathah harta kathah bondo kathah harta kathah bondo kathah harta suwe gambil ke satem mangka mriko gambil malih ke satem mangka mriko anak putra anak buah kanca-kanca gambil ke satem mangka mriko nyempurnakno rukun Islam kelima dadosaken tiyang bejo dadosaken tiyang miya kabarak ke Nabi teng swarga. Allahumma sholli sholatan kamilan ta saman-taman ala jana Muhammadin la sidan al balukat dan fariju bil qurab wa tuqdu bil hajadan ala barakai wa kusnul qawatim ya sasal kamu majkari malalihi wa safi fi kulli lamhatin anwasin bi atati kulli ma'milak.
Ya Allah sampean paring rezeki yang berlimpah, ya terenggang kathah halalan tanpa barokah, cukup luwih turah-turah saged ge biaya putra wayah sekolah teng madrasah sampai kuliah. Ya Allah sampean paring rezeki yang berlimpah, ya terenggang kathah halalan tanpa barokah, cukup luwih turah-turah saged ge biaya Mekah Madinah jeddah. Ya Allah paring rezeki yang berlimpah, ya terenggang kathah halalan barokah, cukup luwih turah-turah saged ge tumas tanah sawah mangsimi wa Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihil maqliq wal hadil sabaq wa nasirin la tasrid kam jangim sallallahu alaihi wasallam haqdul miqdari ladim dadosaken piyanten ingkang sae, piyanten ingkang sabar, piyanten ingkang jembar, piyanten ingkang istiqomah klaim kesenan saunepipun pasing dilarang, piyanten ingkang saged syukur tansah syukur dumateng panjenengan, piyanten ingkang slamet donya kerate bejo donya kerate mulya donya kerate sugih donya langkung-langkung akhirat sampean pungkasi kamar Gusti khotimah lebetaken surga berkat sama salih menalam biar mursalin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min samillah wali walafat wa taqdilana bi asal hajat wa tudharuna biha min jamisat wa tarwa'ana takala darajat wa dula sal hajat min jal haratil tatalmat ya Allah samadana cenah gerat ya Allah kabila cenah gerat jaba cenah gerat lanjarakan cenah gerat kamilakan cenah gerat gangsarakan cenah tasang ya Allah beresana cendunya Allah kolang akhirat. Oh my God, please make our mat lektor sediar name lektorin dal Quran lektorin dal salawat dan mat. Oh my God, please give us help bertasan dapat el ansunah Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana atina duwe kandang hasanah Rabbana atina tabungan kandang hasanah Rabbana atina deposito kandang hasanah Rabbana atina kos-kosan kandang hasanah Rabbana atina apartemen kandang hasanah Rabbana atina losmen kandang hasanah Rabbana atina hotel kandang hasanah Rabbana atina villa kota kandang hasanah Rabbana atina tanah sawah kandang hasanah Rabbana atina rumah mewah kandang hasanah Rabbana atina tambak kandang hasanah Rabbana atina mal plaza kandang hasanah Rabbana atina sepeda motor kandang hasanah Rabbana atina mobil kandang hasanah Rabbana atina truk kandang hasanah Rabbana atina showroom kandang hasanah Rabbana atina bengkel kandang hasanah Rabbana atina pom bensin kandang hasanah Rabbana atina pabrik kandang hasanah Rabbana atina rumah makan kandang hasanah Rabbana atina rumah sakit kandang hasanah Rabbana atina ruko-rukan kandang hasanah Rabbana atina rumah busana kandang hasanah Rabbana atina mas-masan kandang hasanah Rabbana atina antar bulan kandang hasanah Rabbana atina toko berasan kandang hasanah Rabbana atina stasiun TV kandang hasanah Rabbana atina waterpark kandang hasanah Rabbana atina berdosa bicara kandang hasanah Rabbana atina pesawat terbang helikopter kapal selam kandang Rabbana atina bonutunya kandang hasanah bonutunya kandang hasanah bonutunya kandang hasanah bonutunya kandang hasanah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah ta'qina benar wa qina benar wa qina benar jannatul abrar ya aziz ya ghafar ya man bi sallallahu Muhammadin rasulullah subhana rabbil izzati asifina salamun alhamdulillah. Pemirsa Mutiara Iman rahimakumullah, sekian dan demikian, mohon maaf atas segala kekhilafan, kekurangan, ketidaksempurnaan, terlalu banyak cengengesan. Wa'fu minkum bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Gus Azim.